Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ditya dan Tutor, channel nomor 1 YouTuber se-Indonesia yang masih pemula tentunya. Oke, kali ini saya akan membahas bagaimana cara kita, teman-teman pemula ya tentunya, untuk mendapatkan ide membuat konten. Ya, seperti biasa, seorang pemula pasti akan kebingungan tentang channel apa yang ingin mereka bikin. Pada kesempatan kali ini akan saya jelentrehkan ya, akan saya beritahukan kepada teman-teman bagaimana caranya menjadi seorang YouTuber yang tidak kehabisan ide, yang selalu menemukan ide. Oke ya. Pertama kali kita membuat YouTube, mungkin kita bingung ya. Kita mau bikin channel apa? Terus kalau kita sudah memulai YouTube, bagaimana kita mempertahankan itu ya, mempertahankan konten yang ingin kita buat. Nah, kali ini akan saya bahas bagaimana cara kita untuk tetap bisa memiliki ide-ide untuk membuat channel YouTube kita berkembang. Oke ya, yang pertama saat kita memulai YouTube, tentunya kita sudah punya gambaran YouTube kita itu ingin gimanain. Misal, kita suka jalan-jalan, berarti kan topik utama YouTube kita adalah jalan-jalan kan. Nah, seiring berjalannya waktu kan jalan-jalannya kita lakukan pasti terasa boring ya, terasa membosankan bagi kita dan mungkin teman-teman kita ya, kalau ya hanya itu saja. Makanya teman-teman pasti memikir, oh aku harus punya ide baru nih. Nah, ini saya kasih tahu bagaimana cara mendapatkan ide-ide baru yang unlimited ya. Insya Allah kalau teman-teman menerapkan konsep ini itu idenya selalu ada dan tidak pernah kehabisan ide untuk ngonten ya. Setiap hari bisa ngonten asalkan sehat ya. Kalau tidak sehat ya pray dulu, tidak apa, libur dulu kalau masih belum sehat. Ya, ketika kita macet dalam mencari ide konten, gunakanlah ATM. Apa itu ATM? Amati, tiru, modifikasi. Tidak usah gaya-gayanan teman-teman, tidak ada ya sekarang itu yang original full, tidak ada sekarang ini. Penelitian, konten YouTube dan lain-lain itu tidak ada yang murni itu pure itu ya murni itu ya, murni original itu tidak ada. Pasti itu ya ada merujuk kepada channel lain, merujuk pada penelitian lain dan lain-lain ya. Kalau teman-teman tahu channel besar yang dulu saya ikuti, ya saya juga suka kontennya, yaitu Bayu Skak ya. Kalau teman-teman tahu Bayu Skak kan sangat terkenal ya, pada masanya kan sangat terkenal. Tapi yang perlu teman-teman tahu, sebelum saya lihat Bayu Skak, saya tuh sudah pernah nonton yang namanya itu Niga Higa. Nah, siapa itu Niga Higa ya? Niga Higa itu adalah YouTuber dari Amerika ya. Itu ceritanya itu ya, dia membuat konten YouTube yang lucu-lucu. Yang saya ingat itu ya, karena ini sudah lama sekali saya gak nonton Niga Higa, sekitar mungkin 13 tahun yang lalu ya, 2009 atau 2010 itu saya nonton Niga Higa. Itu kontennya lucu-lucu. Misalnya Fruit Ninja, itu kan ada game Fruit Ninja kan dulu itu di Android. Nah, itu dia bikin real life-nya. Terus Naruto itu dia bikin real life komedinya dan lain-lain. Terus banyak sekali konten-konten Niga Higa itu yang lucu-lucu itu. Ya, itu pas saya waktu SMP nonton Niga Higa ya. Terus seiring berjalannya waktu, saya mulai SMA itu, nah Bayu Skak muncul, terkenal. Saya lihat Bayu Skak familiar, wah ini kok familiar ini. Bayu Skak ini sangat familiar dengan yang saya tonton sebelumnya saat waktu SMP itu, yang mungkin 3 tahun yang lalu. Nah, dari sini saya mikir, Bayu Skak itu yang saat itu ya sangat booming, sangat banyak penontonnya, itu sangat keren lah intinya. Itu saja tidak 100% original. Dia itu kalau saya perhatikan meniru itu ya, ada unsur-unsur Niga Higanya. Dan ternyata
Pas waktu saya mikir itu, Bayu Skak bikin video yang tentang dia niru Niga Higa itu. Oh, saya semakin yakin bahwa Bayu Skak ini ya memang tidak 100% murni dia itu original, tapi dia dan niru-nirunya Niga Higa, tetapi bukan menjiplak ya, bukan menjiplak. Bayu Skak ini mengambil unsur-unsur uh, unsur-unsur dari Niga Higa, terus dia kembangkan menjadi menjadi originalnya sendiri. Dia punya idenya sendiri, dia kembangkan dari dia mungkin nonton Niga Higa mungkin ya, terus dia kembangkan dengan originalitasnya sendiri. Sama ya seperti saya juga ini, saya kan juga menonton banyak YouTuber, kemudian alhamdulillah bisa ketemu dengan channel Om Insan Tutor itu. Ya saya lihat poin-poinnya, kemudian saya ATM, amati, tiru, modifikasi. Yang saya buat ini bukan menjiplak ya teman-teman, tapi mengambil inti-intinya, kemudian saya terangkan ke teman-teman itu dengan originalitas saya sendiri, dengan cara ngomong saya sendiri, dengan cara penyampaian saya sendiri. Itu tidak apa-apa, karena kalau namanya menjiplak itu kan plok-plok kan sama. Itu tidak saya sarankan teman-teman, kalau bisa ya dihindari. Kalau saya itu ya, memang saya tuh melihat Om Insan Tutor itu inspirasi saya ya. Ada ilmu-ilmunya yang saya serap, saya sampaikan ke teman-teman, tapi kan dengan gaya saya sendiri, dengan mungkin ada riset-riset dari saya sendiri, ada originalitas saya sendiri. Mungkin juga bisa teman-teman tiru juga ini. Ya mungkin ini punya saya pun ditiru teman-teman, kemudian dikembangkan lagi, mungkin ada riset dari teman-teman, ya tidak masalah. Ya, karena sekarang ini tidak ada yang namanya originalitas murni, itu tidak ada. Pasti ada merujuknya, pasti ada nirunya. Ya. Orang manusia itu baru lahir pun itu dia pasti kan meniru orang tuanya, bilang mama gitu misalnya ya, atau papa gitu kan. Anak bayi itu kan meniru orang tuanya supaya dia akhirnya sekarang bisa bicara. Kalau orang Inggris ya ngomongnya bahasa Inggris, kalau orang Jerman ya ngomongnya Jerman, kalau orang Indonesia ngomongnya juga Indonesia. Karena yang ditiru itu ya itu yang dia praktekkan. Ya, dari sini tuh teman-teman kan bisa menilai ya bahwa sebenarnya untuk cari ide, untuk cari ide itu untuk cari ide konten tuh ya bisa kita terapkan ATM kalau kita mentok ya. Kalau kita mungkin masih punya ide-ide yang mungkin dari diri kita sendiri itu ya, kalau kita masih sanggup mengerjakannya ya langsung dadir kita langsung eksekusi aja itu ide-ide kita itu. Tapi kok mungkin ya suatu saat teman-teman itu mungkin saya juga ya, kalau kehabisan ide itu akan saya terapkan itu ATM itu ya. Mungkin saya bisa lihat teman-teman YouTuber lain yang di Indonesia. Kalau misalnya di Indonesia juga misalnya sudah terlalu ide-idenya itu terlalu sudah mainstream dan sudah sering saya gunakan ya, saya mungkin menonton yang dari Amerika, mungkin dari India, mungkin dari Jepang, atau dari negara-negara manapun lah. Itu mungkin bisa jadi rujukan saya untuk membuat originalitas saya sendiri di konten saya, dan ini juga bisa digunakan teman-teman. Jadi kita kalau pakai cara ini juga diajarkan Om Insan Tutor ya, ATM. Itu kalau kita gunakan, kalau kita sudah mentok dengan suatu ide di konten kita, itu pasti kita bisa menemukannya dengan membedah konten-konten lain ya. Kita bedah, kemudian kita ungkapkan itu materi-materinya dengan bahasa kita sendiri, dengan riset kita sendiri, dengan originalitas kita sendiri. Jadi kita tidak akan pernah kehabisan yang namanya ide ya. Deddy Corbuzier misalnya, Om Deddy Corbuzier itu kan podcast gitu ya, itu kan juga tidak originalitas sekali. Pasti kan sebelum Om Deddy pun itu sudah ada yang melakukan podcast, sudah ada yang melakukan gaya itu ya, podcast kan sudah banyak ya. Tapi mungkin Om Deddy dengan originalitasnya, dengan originalitasnya sendiri itu ya, dengan gayanya sendiri kan pasti berbeda dengan gaya podcastnya orang lain ya. Gaya podcastnya Raditya Dika misalnya dengan Om Deddy kan beda, walaupun intinya sama podcast, tapi kan penyampaiannya beda, bagaimana cara ngomongnya beda,
ya komen, itulah intinya ya, sekarang ini itu tidak ada yang namanya originalitas murni ya, baik di akademisi maupun di dunia per-YouTubean dan kehidupan sehari-hari ya. Ya intinya itu saja dari saya ya teman-teman. Semoga mapel pagi hari ini ya, ini mapel ketiga. Alhamdulillah ini adalah hari ke-10 saya mulai nge-YouTube di channel Ditya dan Tutor ya. Semoga itu bisa membantu teman-teman ya penyampaian saya pada pagi hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Dan tentu saja bukan komen spam, harus komentar yang positif dan membangun ya teman-teman. Dadah, selamat berjuang YouTuber pemula.